ya, sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang terinfeksi virus COVID-19 ya. Iya, Bu. Sebelum makan harus cuci tangan. Iya. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Baik anak-anak, hari ini kita akan ulangan harian. Nah, Kok ulangan harian sih, Bu? Bukannya hari ini kita masih ngebahas materi? Masih materi ya? Ibu kira tadi ulangan. Ya sudah. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi itu sendiri adalah teks yang berisi dialog atau interaksi antara siapa? Antara orang yang melakukan negosiasi ini atau sering disebut dengan negosiator. Yang tujuannya sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teks negosiasi ini intinya itu ada tawar-menawar. Tawar-menawar antara negosiator 1 atau negosiator 2. Teks negosiasi ini bukan hanya saja membahas tentang interaksi atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual saja. Negosiasi ini juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang Ibu lakukan tadi ya, ketika Ibu masuk dan mengatakan bahwa hari ini kita akan ulangan harian, itu merupakan pengajuan. Nah, terus kalian menjawab, "Lah, kok hari ini ulangan, Bu? Bukannya hari ini masih materi?" Itu merupakan penawaran. Dan dari dialog tersebut akan mencapai suatu tujuan tertentu atau kesepakatan. Terus Ibu tadi kan menjawab, masih materi ya? Ya sudah, hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi saja. Nah, itu merupakan suatu persetujuan. Oke. Untuk pengertian teks negosiasi, apakah sudah paham? Paham. Sudah paham ya? Selanjutnya itu struktur negosiasi itu sendiri. Yang struktur teks negosiasi ini pada umumnya yang pertama orientasi. Orientasi ini merupakan permulaan atau perkenalan dari negosiasi ini sendiri. Sebagai contoh ya, hai atau manggil nama, misal Lika dan sebagainya. Permulaan. Yang kedua itu pengajuan. Siapa yang melakukan pengajuan ini? Yang melakukan pengajuan ini yaitu negosiator 1. Yang selanjutnya itu penawaran. Ketika ada seseorang yang melakukan pengajuan, pasti ada interaksi tawar-menawar. Penawaran. Siapa yang melakukan penawaran ini? Penawaran ini dilakukan oleh negosiator yang kedua. Yang selanjutnya itu yang terakhir, setelah melakukan pengajuan dan penawaran, maka akan menimbulkan persetujuan. Pada persetujuan ini, apakah semuanya setuju? Ya tentu tidak. Pada persetujuan ini pasti ada yang setuju dan ada yang tidak. Sesuai dengan negosiasi yang dilakukan oleh negosiator 1 dan negosiator yang kedua. Pada umumnya, struktur teks negosiasi ini sendiri tidak baku. Mengapa tidak baku? Karena pada pengajuan ini,
dilakukan lebih dari satu kali. Setiap melakukan pengajuan pasti ada penawaran. Jika negosiator kedua tidak setuju, maka pengajuan ini akan dilakukan lagi dan bolak-balik lagi. Pengajuan, penawaran, sehingga struktur teks negosiasi ini tidak baku. Lebih jelas lagi ya tentang struktur teks negosiasi tadi. Di sini Ibu ada contoh teks negosiasi antara penjual dan pembeli toko. Penjual, selamat datang di toko kami. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Pembelinya menjawab, ada ukuran sepatu yang nomor 48, Mbak. Penjualnya, oh, yang jenis ini ada, Mas. Sebentar ya, saya ambilkan. Kemudian pembelinya menjawab, iya, Mbak. Si penjual, ini, Mas, yang nomor 48. Berapa yang harga yang ini, Mbak? Terus si penjualnya menjawab, yang ini 400.000, Mas. Pembeli, harga pasnya berapa, Mbak? Terus si penjualnya menjawab, harga pasnya 390, Mas. 350.000 boleh, Mbak? Belum boleh, Mas. Paling bisa turun lagi 5.000. Jadi 385, Mas. Terus pembelinya menjawab, 380.000 ya? Saya ambil kalau boleh. Ya sudah, Mas. Boleh deh. Si pembeli menjawab, terima kasih. Nah, kita lihat di sini. Pada bagian yang pertama, penjual dan pembeli ini merupakan bagian dari orientasi. Orientasi permulaan. Kita bisa lihat dari sini, selamat datang di toko kami, ada yang bisa saya bantu. Ada ukuran sepatu yang nomor 48, Mbak. Ini merupakan bagian orientasi atau pengenalan. Terus yang selanjutnya, bagian yang ini. Berapa harganya, Mbak? Yang ini 400.000, Mas. Harga pasnya berapa, Mbak? Harga pasnya 390. Ini merupakan bagian dari penawaran. Pada dialog ini terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, saling tawar-menawar. Tawar-menawar harga sepatu ini sehingga setelah melakukan penawaran ini akan mencapai suatu tujuan atau persetujuan. Pada teks ini negosiasinya mencapai persetujuan, yaitu pembelinya setuju untuk membeli sepatu itu dengan harga 380.000. Nah, pada bagian ini pembeli, terima kasih. Ini merupakan bagian penutupnya. Baik, dari penjelasan Ibu tadi mengenai pengertian maupun strukturnya, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Baik, Siti. Silakan. Apakah pada semua teks negosiasi itu menunjukkan suatu persetujuan? Baik, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pada bagian ini teks negosiasi itu tidak semuanya menunjukkan persetujuan. Ada juga yang tidak setuju, ada yang setuju, dan ada juga yang tidak setuju. Tergantung dengan transaksi atau negosiasi yang dilakukan oleh negosiator 1 dan negosiator 2. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan. Baik, di sini Ibu ada teks negosiasi. Tugas kalian sekarang yaitu menganalisis struktur dari teks negosiasi ini. Bentuk kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin Ibu bagi. Siap, Bu. Ini teks negosiasi. Ibu beri waktu sekitar 10 menit cukup? Cukup. Baik, silakan mengerjakan tugasnya ya.
Siap, Bu. Setelah selesai nanti kita akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan tadi ya. Baik, silakan mengerjakannya. Apakah sudah selesai? Dikit lagi, Bu. Ada kesulitan nggak? Nggak ada, Bu. Sudah kerjakannya. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke Siti, silakan maju ke depan presentasikan hasil diskusinya tadi. Struktur orientasi pada teks negosiasi peserta diklat dengan panitia diklat adalah panitia. Selamat sore, Bu. Peserta, selamat sore. Selanjutnya, struktur pengajuannya. Peserta, jarak antara bandara dengan kabupaten tempat tinggal saya jauh, Bu. Selanjutnya, struktur penawaran. Peserta, aduh, Bu, kalau besoknya tidak terkejar, Bu. Kan saya jauh. Bagaimana kalau saya pulangnya sore? Boleh nggak, Bu? Terakhir, struktur kesepakatan atau persetujuan adalah peserta. Boleh deh, Bu, malam aja. Terima kasih, Bu, panitia. Semoga selamat sampai rumah. Selesai. Baik, itulah presentasi dari kelompok Siti tadi. Sampai di sini paham tentang mengenai struktur teks negosiasi? Paham, Bu? Kalau sudah paham, apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari materi kita hari ini adalah teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang penawaran. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Baik, selanjutnya ada yang lain? Struktur, Bu. Oke. Yang pertama orientasi yang berisi pengenalan atau permulaan, yang Ya. kedua pengajuan, yang Ya. ketiga penawaran, yang keempat persetujuan atau kesepakatan, dan yang terakhir penutup. Ya, benar sekali. Jadi dapat kita simpulkan dari materi hari ini mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi itu adalah teks yang berisi dialog atau interaksi sosial untuk mencapai suatu persetujuan. Nah, mengenai struktur teks negosiasi itu sendiri, yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan, yang kedua pengajuan yang dilakukan oleh negosiator satu, terus yang selanjutnya itu penawaran. Penawaran ini dilakukan oleh negosiator 2. Ketika sudah melakukan pengajuan dan penawaran ini, maka akan menimbulkan suatu persetujuan. Pada persetujuan ini tidak harus semuanya menimbulkan setuju. Ada kalanya pada teks negosiasi itu ada yang tidak setuju. Yang terakhir yaitu penutup. Baik, mungkin itulah materi kita hari ini. Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Kelas, Bu. Baik, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.